lagi ya, sekarang pelajaran kimia. Tapi sebelumnya ibu mau ngasih dulu ice breaking ya, supaya kalian segar lagi setelah pelajaran tadi ya. Bagaimana caranya? Ya nanti kalian pejamkan mata, terus sambil tepuk tangan. Tepuk tangannya dari 1 sampai 7 nanti ya. Semakin meningkat ya, 1 pelan, 2, 3, 4, semakin cepat ya. Ada hitungan 7 kalian melepaskan teriakan ya, supaya lepas bebas ya. Siap? Siap ya. Siap-siap. Semuanya pejamkan mata. 1, 2, 3, pelajaran hari ini terlebih dahulu kita membaca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Baca doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa yang akan kita pelajari hari ini di pelajaran kimia yaitu tentang senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Ya, tapi sebelum ke materi, Ibu mau memberikan dulu sedikit motivasi. Ya, ada yang tahu artinya apa? Your future is determined by what you start today. Ya, jadi masa depanmu ya ditentukan oleh apa yang kamu mulai hari ini. Jadi kamu mau meraih masa depan itu kapan dimulainya? Sekarang ya. Prosesnya adalah sekarang, tidak nanti ya, karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Apa yang kalian tanam hari ini akan kalian tuai nanti ya. Kita sekarang nanam mangga ya, nanti akan berbuah apa? Berbuah hasil mangga juga. Gak mungkin nanam mangga nanti panennya cabai atau jeruk ya. Jadi dari sekarang kalian harus menata masa depan tuh sekarang, tidak nanti ya. Sekarang waktunya belajar ya, sekarang waktunya berbakti kepada orang tua ya,
future, masa depan. Paham maksud Ibu? Paham ya. Jadi harus tetap semangat belajarnya ya. Karena untuk masa depan. Nah, masih ingat tidak tentang materi minggu lalu tentang senyawa hidrokarbon? Berarti kalau ada senyawa hidrokarbon berarti ada hidrogen dan karbon. Ya, tentang kekhasan atom karbon. Siapa yang tahu kekhasan atom karbon? Ya, Agus. Berarti dia bisa dari kaca dengan tempat atau yang lain. Iya, kalau dilihat dari sini ya, atom karbon itu memiliki 6 nomor atom ya, dan elektron valensinya adalah 4. Berarti bisa berikatan dengan 4 atom yang lain ya, kekhasannya ya. Ada yang masih ingat contoh senyawa hidrokarbon? Hidrokarbon itu kekhasannya apa? Ya, Kahlo? Bisa membuat rantai panjang ya, hidrokarbon. Dan senyawa hidrokarbon ini kelimpahan di alamnya banyak. Ada senyawa rantai apa saja, Pak Nur? Iya, alkana, alkena, dan alkena. Ya, alkana, alkena, dan alkena. Berarti masih ingat ya tentang materi minggu lalu. Nah, ini kemarin juga kita belajar nih, diingatkan kembali tentang pemisahan minyak bumi. Ada yang ingat nggak bagaimana caranya? Dengan cara destilasi. Betul, dengan cara destilasi. Destilasi itu apa? Berdasarkan perbedaan titik didih. Ya, jadi pas waktu itu kita ceritakan pas minyak mentah ya, minyak mentah itu diambil di penghilangan di dasar laut, ya diambil, kemudian dia apa? Dipisahkan ya, karena minyak mentah itu dari C1 sampai C50 itu ada ya. Bagaimana cara pemisahannya? Ya masih ingat ya ini ya. Destilasinya yang pertama yang diperoleh C1 sampai C4 itu gas ya, gas petroleum atau gas apa? LPG. Ya. Kenapa dia lebih meluap duluan raffinasinya? Karena semakin tinggi rantai karbon, semakin apa? Mudah untuk mendidih, menguap, ya. Jadi semakin panjang rantai karbon, semakin tinggi titik didihnya, ya. Terus ada ada gasolin, bensin, ya, kemudian ada kerosin itu untuk apa? Bahan bakar apa? Pesawat, ya. Nah, sebelum kalian ke materi yang sekarang, Ibu ingin mengetes dulu nih ya pemahaman awal kalian ya. Caranya scan barcode-nya ya. Ya, Bu. Scan barcode-nya. Ada? Bisa scan barcode-nya? Para bawa apa? Atau di LKPD juga bisa di scan ya. Ya, Bu. Waktunya 10 menit cukup? Cukup.
Pura-pura aja bawa HP kamu. Sudah selesai ya? Jangan pegang. Sudah ya? Jadi waktunya habis. Kita lanjutkan ya. Jadi apa yang mau kita pelajari hari ini yaitu di kompetensi dasar 3.9 menganalisis struktur sifat senyawa hidrokarbon serta dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan ya serta cara mengatasinya ya. Kemudian apa tujuan pembelajaran hari ini? Melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran project based learning, kalian nanti yang pertama harus bisa mengidentifikasi senyawa hidrokarbon yang dihasilkan ya. Kemudian menganalisis contoh senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis senyawa yang terjadi pada pembakaran senyawa karbon ya. Kemudian nanti sampai kalian bisa memecahkan ya, merumuskan bagaimana cara mengatasi dampak senyawa pembakaran senyawa hidrokarbon. Jadi itu yang tujuan pembelajaran hari ini. Nah, coba perhatikan gambar di depan kalian ya. Roni perhatikan. Kalau lihat gambar ini, ada pertanyaan? Ya. Apakah ada dampak terhadap lingkungan? Nah, jadi gambar ini gambar apa? Pom ya. Kemudian kendaraan kan diisi apa? Bahan bakar bensin, minyak ya. Kemudian hasil pembakarannya itu kemana? Ke lingkungan. Tadi pertanyaan Gagan, apakah ada dampak ya pembakaran senyawa hidrokarbon tersebut terhadap lingkungan? Ada nggak kira-kira dampaknya? Ada pasti. Jadi kalian diskusikan teman-teman kalian ya, dampaknya apa saja? Ya, paham? Dengan pertanyaannya Gagan? Paham ya? Nah, coba kita lihat video ini lagi ya.
Videonya. Ada pertanyaan tentang videonya? Ya, Ki. Bagaimana cara mengatasi polusi udara? Nah, bagaimana? Tadi kan ada beberapa dampak ya, ternyata ada dampak apa saja tadi yang ditampilkan? Ada polusi udara, ya ternyata polusi udara itu menyebabkan apa? Biaya kesehatan yang mahal, ya. Kemudian tadi ada pencemaran lingkungan air, ya plastik, senyawa-senyawa hidrokarbon yang tidak bisa diuraikan dibuang ya ke lingkungan. Bagaimana menurut Anggi tadi pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi dampaknya? Ya, selain itu ada pertanyaan lagi? Ya, Murnia? Senyawa apa saja yang mencemari lingkungan? Iya betul ya. Jadi senyawa apa sih yang mencemari lingkungan tersebut? Ya tadi kan dampaknya. Ya apa dampaknya? Kemudian Anggi bertanya juga bagaimana cara mengatasinya. Kemudian Kurnia juga bertanya senyawa apa sih yang mencemari lingkungan tersebut? Ya. Yang lain ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Jadi 3 pertanyaan itu yang harus kalian pecahkan ya. Bagaimana nih cara mengatasinya, kemudian dampaknya apa saja, dan senyawa apa saja yang menjadi pencemar atau dengan kata lain apa? Polutannya. Bisa dilanjutkan? Ya. Nah, di sini sebetulnya sudah ada di HPD kalian ya tentang sumber-sumber yang harus kalian pelajari. Kalian juga boleh mencari sumber lain ya di internet, di buku juga boleh ya tentang bagaimana cara mencari informasi untuk menjawab persoalan kita ya. Ini pertanyaannya udah. Sekarang kelompoknya sudah dibagikan. Sudah, sekarang berkumpul dengan kelompoknya untuk mendiskusikan bagaimana cara mengatasinya, ya dampaknya apa, bagaimana cara mengatasinya, dan polutan apa ya yang menjadi polusi bagi lingkungan. Ada pertanyaan dulu sebelum kita berdiskusi dengan kelompoknya? Semuanya sudah paham? Ya, silakan diskusi, beri waktu 30 menit ya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya di belakang kakak. Nah, yuk kelompok 1 mau di mana? Sini ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya kelompok 5 Pak. Iya, yang ada radiusnya ya. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 Para bagian depan nanti di sini kelompoknya.
Bensin, solar, Sambil bahan ajarnya sambil dilihat di handphone, ibu udah kirimkan ya. Gas LPG.
Kita di kantin dia ya itu ayam sama nasi mau di kantin aja. Sudah selesai semuanya? Sudah? Waktunya 3 menit lagi ya? Ya, Bu. Ada yang sudah selesai? Oke, kita kasih waktu 2 menit lagi tuh ya. Karena sekarang kita akan menyajikan hasil diskusi kalian ya. Setiap kelompok presentasikan tadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian diskusikan ya. Dipresentasikan di depan kelas ya. Siapa dulu? Kelompok mana yang sudah siap? Dikirimkan intinya ya hasil pekerjaannya. Baik. Hasil diskusi kelompoknya yang di link ya. Jadi kalian nanti kirimkan ke ibu ya. Hasilnya dikirimkan ke ibu. Kelompok siapa yang sudah siap? Kamu sudah siap? Ya, boleh silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, ke depan kelompok 2. Semuanya. Ya, biar semuanya dapat bisa ikut berdiskusi. Kelompok yang lain, ya jangan lupa nanti bertanya. Kamera pameran. Nah, ini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kalian bisa lihat budaya dan yang lain ya, keaktifan bertanya, berdiskusi ya, itu akan nilai. Silakan yang lain, kelompok yang lain boleh bertanya ya atau menyampaikan pendapatnya. Silakan dimulai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Satu, apa saja komponen bahan bakar yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya bensin, solar, gas, LPG, dan minyak tanah. Dua, bagaimana reaksi yang terjadi pada bahan bakar tersebut? Jawabannya reaksi sempurna 2C8 K8A plus 2 Ya, ada di sini ya. Kelihatan kan ya? Sedikit Bu. Tiga. Bajunya. Ya, kan bagian Ada. Ibu dan Tapi kan dari awalnya. Sok dimulai dari paham dulu. Iya. Sekarang tiba-tiba ibu lagi ngomong. Baiklah, yang lain, kelompok yang lain. Ini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Bagaimana cara mengatasi dampak dan masalah apa yang mereka temukan ya. Yang lain boleh bertanya ya, karena keaktifannya akan dimulai ya. Siap? Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, apa saja komponen bahan bakar yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya bensin, solar, gas, LPG, dan minyak tanah. Dua, bagaimana reaksi yang terjadi pada bahan bakar tersebut? Reaksi sempurna 2C8 18 kurung U K. Bisa terlihat ini ya di reaksi di sini ya. 200. Ya, silakan. Tiga, identifikasilah dampak pembakaran bahan bakar berupa jika terjadi terus pemanasan global, maka terjadinya kebakaran hutan, terputus, terjadi wabah penyakit, muncul asap, krisis air bersih, naiknya permukaan air laut. Empat, selain bahan bakar, jelaskan perubahan yang diubah air jelaskan mengenai jawabannya. Air digunakan sebagai bahan obat bius, plastik, pipa. Jadi yang dibahas oleh kelompok ini adalah pemanasan global ya. Karena ada zat apa di pemanasan global yang dihasilkan dari hasil pembakaran? CO2. Karena banyaknya CO2 hasil pembakaran menyebabkan panas ya. Tadi dampaknya apa saja? Sampai bisa mencairkan kutub utara gitu ya. Kebakaran hutan ya, karena panasnya. Saya juga merasakan ya sekarang panas ya. Terus musim juga agak jelas ya, dingin, panas. Nah, itu disebabkan karena menurut kelompok ini adalah pemanasan global. Bagaimana cara mengatasinya? Ya. Ada yang lain ada pertanyaan dulu untuk kelompok 2? Tidak pas. Jadi bagaimana cara mengatasinya kalau membuat pemanasan global tersebut? Dilakukan penghijauan, terus reboisasi penghijauan ya. Karena kalian belajar ya karbon dioksida. Karbon dioksida diserap oleh apa? Ada yang tahu karbon dioksida diserap oleh apa? Siapa tadi yang bilang? Tumbuhan di hijau. Ya, tumbuhan hijau itu melakukan proses apa? Apa Farah? Dari hasil reboisasi itu menghasilkan oksigen. Reaksinya tadi apa? Fotosintesis ya. Jadi menghasilkan oksigen. Ya. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Sudah cukup? Ya.
Ya, dari presentasi kami, bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Kelompok siapa lagi yang sudah siap? Silakan. Kelompok 1 sudah mendirikan? Dan sudah menjadi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Yang lain dengarkan dulu ya. Semuanya fokus ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Satu, apa saja komponen bahan bakar yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban bensin, solar, Jangan pakai itu. Ditulis-tulisin kata-kata. Dan sekarang kelompok 1 ya akan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain perhatikan ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan menjelaskan bahan kerja kami. satu, apa saja komponen bahan bakar yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban bensin, solar, minyak tanah, Bagaimana reaksi yang terjadi pada bahan bakar tersebut? Bensin reaksinya membakar bahan bakar bensin dan menyebabkan oksigen dalam keadaan sempurna akan menghasilkan karbon dioksida, CO2 dan uap air H20 ini. Kita macam kelompoknya. Identifikasilah dampak pembakaran bahan bakar tak terbarukan jika terjadi terus-menerus. Hujan asal disebut oleh belerang yang merupakan campuran dalam bahan bakar fosil serta hidrogen udara yang membentuk sulfur dioksida akan hidrogen. Cara skalanya yaitu dengan membakar masih penggunaan bahan bakar fosil dan fokus pada sumber energi yang berlebih kelanjutan seperti tenaga surya dan angin. Empat, selain bahan bakar dasar untuk peralatan hidrogen lainnya dalam kehidupan sehari-hari tidak tentang bidang industri, bidang seni, bidang fisika. Satu, evaluasi dari reaksi pembakaran sejauh apa saja yang dilakukan. Kenapa berbahaya? Pemanasan global, senyawa yang dihasilkan turun luar, gas lainnya terjadi gas karbon dioksida, gas lainnya pada membuat penggunaan lebih banyak panas dari matahari. Kesimpulannya yang dapat pelajaran bahwa dampak terhadap kesehatan dapat ditanggulangi dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan. Ya, ada pertanyaan dulu untuk kelompok 2, kelompok 1. Benar? Kan? Ada yang bertanya untuk kelompok 1? Ya, Rizky. Bagaimana cara mengurangi pembakaran? Bagaimana cara mengurangi dampak pembakaran ya? Pembakaran minyak bumi. Memastikan pembakaran berlangsung sempurna agar tidak timbul korban monoksida. Nah, jadi pembakarannya tuh harus sempurna ya. Menurut kelompok 1 tuh. Kenapa? Karena kalau tidak sempurna kan menghasilkan gas karbon monoksida. Kalian sudah baca belum di bahan bacaan? Kalau karbon monoksida ya
itu terikat 3.000 kali lebih besar dengan hemoglobin daripada dengan oksigen. Padahal yang dibutuhkan oleh tubuh apa? Oksigen atau karbon monoksida? Oksigen ya, sehingga kalau misalnya lebih banyak yang terikatnya karbon monoksida itu jadi apa? Jadi sakit, jadi penyakit. Ya tadi bagaimana cara menguranginya? Harus pembakarannya harus berlangsung sempurna. Kalau kendaraan asap bermotor itu sempurna atau tidak pembakarannya? Tidak, ya. Jadi harus gimana? Harus ditanggulangi dengan teknologi. Ya, jadi di sistem knalpotnya sebelum mencemari udara itu harus ada reaksi supaya dihasilkan pembakaran yang sempurna. Kalau pembakaran yang sempurna yang dihasilkan apa? Kalau tidak sempurna kan tadi karbon monoksida. Kalau sempurna apa? Karbon dioksida. Ya, kalau karbon dioksida kan bisa diserap tumbuhan. Ya, tadi ya. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1? Sudah cukup? Sudah cukup. Berikan aplaus buat untuk kelompok 1 ya. Sekian dari presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kesehatan udah ya, pemanasan global udah, jadi gini kan. Misalnya siapa? Pemanasan global. Oh iya. Diri apa? Siapa yang kirim? Kirim, oh iya Bu. Kirim pun baik amat ya kamu. Nanti Bu kirim Bu. Calon Gris. So, silakan kelompok 3 untuk ke depan presentasikan hasilnya. Itu masih dibagikan kan? Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Yang lain tetap fokus. Nanya ya, silakan bertanya supaya lebih paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi dan kelompok kami. Nomor 1. Apa saja komponen bahan bakar yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, gas. 2, solar. 3, gas LPG. 2. Bagaimana reaksi yang terjadi pada bahan bakar tersebut? Contohnya pada bahan bakar bensin, reaksinya pembakaran bensin dengan oksigen dalam keadaan sempurna akan menghasilkan karbon dioksida, berupa CO2 menggelut dan uap air yaitu H2O murni. Identifikasilah dampak pembakaran bahan bakar bukan jika terjadi tersebut. Kemudian asal disebutkan oleh belerang sulfur yang merupakan penguatan dalam bahan bakar fosil serta hidrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida dan nitrogen dioksida, dan cara pencegahannya yaitu dengan membatasi penggunaan bahan bakar fosil dan berfokus pada sumber energi yang lebih berkelanjutan seperti bara surga dan angin. 4. Selain bahan bakar, jelaskan pemanfaatan hidrokarbon lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu ada MTNA yang digunakan sebagai bahan obat, bios dan propana, dan karena LPG cair. 5. Evaluasilah dari reaksi pembakaran tersebut senyawa apa saja yang
dapat menghasilkan karbon monoksida. Ya. Sebelum yang lain ada pertanyaan dulu? Ya boleh ya. Apa saja dampak pembakaran bahan bakar tak terbarukan? Nah, apa saja dampak bahan bakar tak terbarukan? Kalau tadi kelompok ini menjawab dampaknya jadi apa? Nah, di sini ada hujan asam, ya. Karena kebanyakan apa? Dan apa yang dihasilkan dari hujan asam? Reaksi dari oksigen berbentuk sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Nah, hujan asam itu ternyata ada komponen sulfur dioksida, ada nitrogen dioksida, yang menyebabkan apa? Menyebabkan hujan asam itu bisa menyebabkan apa? Sampai terjadi korosi, ya, saat merugikan, terus kesuburan tanah juga, ya, juga bisa merugikan hujan asam ini, ya. Kelompok ini sudah mengangkat bahwa dampak dari pembakaran bahan bakar yang tak terbarukan itu adalah hujan asam. Komponennya sudah ada, ya. Kemudian gimana tadi cara menanggulanginya? Cara pencegahannya itu dengan membatasi penggunaan bahan bakar fosil dan berfokus pada sumber energi yang lebih berkelanjutan seperti tenaga surya dan angin. Nah, sekarang ada teknologi alternatif, ya, apa? Ada tenaga surya, ada solar cell, ya. Kemudian ada tenaga listrik, ya, yang lebih ramah lingkungan, ya. Itu mungkin dari kelompok 3. Yang lain ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Sudah mewakili semuanya? Sudah. Boleh hapus? Apa pemanfaatan hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu adalah etana juga bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat obat bius. Ya, bisa dipakai obat bius, ya. Senyawa hidrokarbon kan kelimpahannya banyak ya di alam. Kayak ban mobil, pipa, plastik, semuanya hidrokarbon, ya. Ada pertanyaan lagi? Bagus ya pertanyaannya. Sudah cukup? Sudah, alhamdulillah ya. Berarti sudah paham semuanya ya. Silakan ditutup kelompok 3. Berikan aplaus dulu di kelompok 3. Ya. Kita sudah mempelajari, ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi menjadi permasalahan kita, yaitu apa dampaknya, ya, kemudian bagaimana kemudian apa senyawanya, dan bagaimana cara mengatasinya, ya. Kita sudah selesai diskusi. Silakan duduknya dirapikan kembali, ya, ke tempatnya masing-masing. Sekaligus LKPD-nya disimpan ke kelompok, ya, dikumpulkan ke kelompok. Sudah duduk rapi? Nah, kita sudah mempelajari
hidrokarbon atau senyawa tadi ya, bahan bakar yang tidak terbarukan. Ada senyawa yang dibakar sempurna dan ada yang tidak sempurna. Lihat ya reaksinya. Kalau yang sempurna itu hasilnya adalah CO2 dan uap air ya, H2O. Tapi jika tidak sempurna, nanti reaksinya akan menghasilkan karbon, kan suka hijau ini ya, suka hitam, berjelaga. Kemudian karbon monoksida. Yang ditakutkan tadi yang penyebab kesehatan itu adalah karbon monoksida ya, bisa penyakitnya paru-paru dan gangguan-gangguan kesehatan ya akibat polusi yang dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna. Jadi tadi sebetulnya sudah masing-masing disimpulkan ya. Ya Bu. Nah, ada yang bisa menyimpulkan nggak secara keseluruhan? Bagaimana dampak senyawa hidrokarbon? Sebetulnya tadi sudah disimpulkan ya tiap-tiap kelompok, tapi ada yang bisa menyimpulkan nggak secara keseluruhan apa yang kita pelajari hari ini? Ya boleh Restu. Pembakaran hidrokarbon dapat menimbulkan beberapa dampak yang dapat dicegah dengan solusi alternatif energi dan memperbaiki lingkungan. Iya, tadi beberapa kelompok kan sudah menemukan ya bahwa dampak hidrokarbon tadi beberapa kelompok sudah bisa menentukan ya beberapa jenis-jenis dampak yang ditimbulkan dari pembakaran hidrokarbon. Nah, solusinya rata-rata adalah mencari alternatif energi lain, contohnya energi listrik, ya, atau dengan memperbaharui dengan biogas misalnya, dan menggunakan bahan-bahan makhluk hidup yang bisa dibarukan ya, atau dengan memperbaiki keadaan lingkungan. Lingkungan ini dijauhkan karena kan yang bisa menyerap karbon dioksida itu adalah alam atau tumbuhan hijau ya. Sudah paham semuanya? Ya, alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita kerjakan lagi post test ya untuk mengevaluasi apakah kalian paham apa yang kita pelajari hari ini ya. Silakan keluarkan handphonenya, scan lagi ya. 5 menit cukup ya kalau sudah ini ya. Atau kalau yang nggak bisa scan ya, itu dikirimkan ya. Sudah ada? Ya, silakan dikerjakan ya. Coba dicantum HP-nya biar Kak Chandra lihat. Biar Kak Chandra lihat. Kerjakan ya. Namanya sudah selesai semua ya? Udah ya. Nanti Ibu lihat nilainya ya. Nah, karena kita setelah tadi mempelajari pembakaran ya, senyawa hidrokarbon, untuk minggu depan sebetulnya kita sudah belajar juga ya hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari.
Bagaimana makromolekul itu ya? Nanti kita pelajari di polimer ya. Semuanya sudah paham pelajaran hari ini? Tidak ada pertanyaan lagi? Baiklah, untuk menutup perjumpaan kita pelajaran kimia di minggu ini ya, kita tutup dengan doa ya supaya lebih bermanfaat ilmu yang kita peroleh hari ini ya. Silahkan dipimpin oleh Rizky untuk berdoa. Siap, gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Sudah selesai. Alhamdulillah ya, kita sudah selesai pelajaran hari ini. Semoga kembali kita berdoa lagi, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.